Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Nun dan teman-teman semuanya. Pada hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan hasil observasi kami yang berjudul Analisis Tingkat Kemiskinan di Papua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasya Putri Prasetyo. Nama saya Fidel Aziz Hamdani. Nama saya Fasila Nadia. Nama saya Nafisa Kila Nashwa. Nama saya Nadifa Sanjatu. Ada Nadifa. Untuk bagian pertama atau latar belakang kami dalam memilih topik ini akan dijelaskan oleh saya. Papua memiliki satu masalah yang telah merajalela dalam jangka waktu yang cukup lama. Masalah ini adalah tingkat kemiskinannya yang amat tinggi. Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak program dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ini, hasil dari program itu belum dapat membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Papua. Hal ini cukup aneh karena Papua sendiri merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup tinggi. Berlandasan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Papua memiliki tingkat kemiskinan yang nyaris 2 kali lipat dari tingkat kemiskinan nasional di negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang amat tinggi antar wilayah di negara Indonesia. Permasalahan ini pun memunculkan satu pertanyaan penting, yaitu mengapa wilayah yang memiliki potensi besar seperti Papua masih terjangkit oleh masalah seperti kemiskinan. Dalam upaya menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di Papua dan tanggapan pemerintah dan penduduknya dalam upaya menyelesaikannya. Lalu untuk rumusan masalah, kami merumuskan 2 masalah utama. Pertama, kenapa Papua punya tingkat kemiskinan yang tinggi? Kedua, bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat di Papua terhadap kondisi ini? Dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua dan mengetahui bagaimana tanggapan pemerintah serta masyarakat terhadap kemiskinan ini. Selanjutnya ada penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis penulis dalam memahami persoalan kemiskinan di Papua. Selain itu dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai kemiskinan dan ketimpangan pembangunan, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih peduli dan mendukung solusi yang berpihak pada rakyat Papua. Kemudian metode penelitian, metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menelaah kondisi objek dan alamnya, dan penggabungan data kami lakukan secara gabungan. Kemudian secara analisis data kami melakukan secara efektif, dan hasil penelitian digunakan kepada makna. Selanjutnya, hipotesis. Tingginya tingkat kemiskinan di Papua diduga disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan dan akses layanan dasar, kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan program pemerintah yang kurang optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas sehingga penanggulan kemiskinan di Papua belum bekerja secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan di Papua. Untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. karena dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kondisi sosial
ekonomi di Papua. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar variabel yang relevan dengan permasalahan kemiskinan di Papua. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah di masa depan, di masa yang akan datang. Dan untuk lokasi penelitiannya kami melakukan di 3 tempat yang berbeda. Pertama yaitu di SMA Pesat School of Talent, Kota Bogor, lalu Rumah Fidel Aziz Hamdani, Kompleks Saladon Baru, Residen Blok C, dan Rumah Nasya Putri Prasetyo di Amaris Residen Cimanggis, Kabupaten Bogor. Kemudian untuk penelitian ini dimulai semenjak pemilihan topik, kemudian pelaksanaan penelitian, kemudian penulisan laporan penelitian. Selanjutnya fokus penelitian. Penelitian ini mengidentifikasikan penyebab kemiskinan di kabupaten atau kota Papua berdasarkan data BPS tahun 2021. Ditemukan 3 faktor utama. Yang pertama ada pendidikan dan kependudukan, lalu yang kedua ada fasilitas imunisasi dan penerangan, dan serta yang ketiga teknologi dan kesehatan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar kebijakan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Untuk hasil penelitian, kami menunjukkan ada 3 faktor utama penyebab kemiskinan di Papua. Pertama, pendidikan dan kependudukan. Rendahnya pendidikan dan tingginya pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua, imunisasi dan penerangan. Kurangnya akses kesehatan dan listrik. Lalu yang ketiga, teknologi dan layanan kesehatan. Minimnya akses internet, alat komunikasi, dan fasilitas medis. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di sini kami memiliki 4 instrumen penelitian. 1. Artikel akurat tentang tingginya tingkat kemiskinan di Papua. 2. Penyebab kemiskinan menurut Sharp. 3. Pengertian kemiskinan menurut para ahli. Dan 4. Dampak kemiskinan menurut ahli. Menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan merujuk pada suatu kondisi di mana suatu individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk dapat mempertahankan standar hidup yang cukup tinggi agar mereka dapat berperan di masyarakat secara optimal. Lalu ada pula penyebab kemiskinan yang dideskripsikan oleh Sharp. Ia mengatakan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan adalah perbedaan kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan ketidaksetaraan pemberian atau pendapatan. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh keanekaragaman seperti tingkat pendidikan, rendahnya nasib, kurangnya keberuntungan, diskriminasi, atau faktor keturunan. Terakhir, kemiskinan juga dapat dipicu oleh kesenjangan akses dan modal. Kepala BPS Papua, Yohanes Detito Tirono, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan sebuah parameter utama yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan individu maupun rumah tangga. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan erat dan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan kenyataan tersebut, penelitian ini difokuskan pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua. Data yang digunakan bersumber dari statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Papua yang diteliti oleh Pusat Statistik atau BPS pada Maret 2020. Data ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi di tingkat kabupaten dan kota. Dengan menggunakan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di Papua. Yang sudah disebutkan tadi, terdapat 3 komponen untuk faktor penyebab kemiskinan di Papua. Pertama, ada pendidikan dan kependudukan. Rendahnya tingkat pendidikan di Papua seperti melek huruf, lama sekolah, dan partisipasi sekolah membatasi peluang kerja dan penghasilannya. Lalu,
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah beban ekonomi keluarga dan masyarakat. Lalu yang kedua ada fasilitas imunisasi dan penerangan. Minimnya akses imunisasi meningkatkan risiko penyakit dan biaya kesehatan. Lalu keterbatasan listrik menghambat aktivitas harian, produktivitas, dan akses internet. Lalu terakhir ada fasilitas teknologi dan kesehatan, yaitu yang pertama akses terbatas terhadap teknologi membatasi peluang terhadap pendidikan dan ekonomi. Lalu kurangnya layanan kesehatan seperti fasilitas persalinan dan tenaga kerja menghambat produktivitas masyarakat. Lalu dari ketiga komponen yang saya sebutkan tadi saling berkaitan dan mencerminkan prioritas pembangunan di Papua. Pendekatan kebijakan dan data yang tepat diperlukan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dalam waktu yang panjang. Untuk kesimpulan, kemiskinan di Papua disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan teknologi, serta belum optimalnya program pemerintah. Solusinya butuh kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Selanjutnya ada saran untuk penyusun. Penyusun diharapkan lebih teliti dalam mengumpulkan data dan menyusun pembahasan agar hasilnya lebih maksimal. Manajemen waktu juga penting agar pekerjaan tidak terburu-buru di akhir proses penulisan. Perempuan Dalam penulis selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang lain dalam materi pembelajaran. Selanjutnya saran untuk pembaca. Pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian kami sebagai tambahan pengetahuan maupun referensi untuk membuat karya tulis lainnya. Demikianlah presentasi kami tentang analisis tingkat kemiskinan di Papua. Kami harap presentasi ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Tadi angkat tangan. Itu mau nanya apa? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum